Terima kasih Tuhan. Karena sesungguhnya keberadaan kami di dalam tubuh-Mu itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Tuhan memanggil kami dari ketidaklayakan. Masuk di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan ini. Dan tolong kami Tuhan, sepanjang kehidupan kami boleh terus menghargai akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dengan kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebentar kami mau belajar firman. Berbicaralah ya Tuhan, ajari setiap kami, buat kami mengerti ya Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menjadi seorang berkat bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan waktu kami belajar firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita sudah ada di bulan Maret ya. Ini bulan misi dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema harmoni dalam keberagaman tubuh Kristus. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh itu tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk anggota tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperhatikan, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga pada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bahagia bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman hari lepas hari. Bapak Ibu, saya ingat waktu saya kuliah di saat gitu ya, di angkatan kami gitu ya, angkatan sama dengan angkatan Pak Antoni begitu ya, angkatan masih di kampus lama Bapak Ibu. Itu masih dengan peraturan yang sangat ketat. Tidak boleh punya HP Bapak Ibu. Jadi saya ingat saya punya HP itu kira-kira di tahun 2000.
Saya weekend Bapak Ibu ya, saya weekend pergi ke Surabaya, berarti sudah di semester ke-6 Bapak Ibu. Tahun 2004 Bapak Ibu ya, tahun 2004 itu HP saya. Kira-kira Bapak Ibu HP saya merek apa Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tahun 2004. Nokia, betul Bapak Ibu ya. Nokia, HP sejuta umat Bapak Ibu. Ya, ini boleh dikatakan Nokia itu HP punya pangsa pasar luar biasa. Dia pegang pasar yang luar biasa, sangat luas Bapak Ibu. Dikatakan dia nomor 1 di dunia katanya Bapak Ibu ya. Lalu dia ada di mana-mana, dari kota besar sampai yang kota kecil dia ada Bapak Ibu. Dan dikatakan ini dengan terpercaya. Dan dikatakan ada produk-produk yang menjadi favorit. Kenapa? Karena tahan banting. Baterainya awet Bapak Ibu ya. Nangkap sinyalnya kuat begitu. Sehingga boleh dikatakan HP sejuta umat Bapak Ibu. Termasuk HP saya zaman dahulu Bapak Ibu ya. Tahun 2000-an Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ternyata ini tidak seterusnya. Kenapa? Karena sampai sekarang Bapak Ibu kira-kira Nokia bertahan enggak? Enggak, kayaknya produknya kita jarang sekali ketemu gitu ya. Akhirnya yang namanya raksasa ponsel dunia begitu Bapak Ibu ya. HP sejuta umat itu hancur. Jadi enggak lagi menjadi HP sejuta umat. Kira-kira HP sejuta umat digantikan oleh apa Bapak Ibu ya? Samsung gitu ya. Banyak Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kenapa sel itu bisa runtuh Bapak Ibu? Padahal mereka kuat sekali pada masa itu. Ditemukan dari kota sampai desa gitu ya. Itu HP merek Nokia. Kenapa tidak bisa bertahan? Nah Bapak Ibu didik begitu ya. Ternyata salah dikatakan ya, ini seorang mantan eksekutif di dalam company masalah terbesar itu bukan pesan di luar. Bukan itu masalah terbesar, tapi masalah terbesar yang terjadi di dalam itu dan akhirnya kami tutup begitu gara-gara terjadi perang. Terjadi perang company sendiri. Tidak ada lagi kesamaan, tidak ada lagi saling topang, tidak lagi seia sekali. Yang lu kenapa nggak inovatif? Gak menemukan hal yang baru. Kenapa kamu model ini orang? Lagi dan membicarakan. Bapak Ibu yang coba melihat jemaat Korintus. Korintus ini jemaat yang biasa Bapak Ibu. Ada di sebuah kota yang besar. Sebuah perdagangan. Di situ ada kuil Dewi Artemis. Di situ tempat orang belajar. Ya, di situ orang berdagang. Di situ orang melakukan banyak hal Bapak Ibu. Kota yang besar. Jemaat yang ada di sana pun bukan jemaat Bapak Ibu. Bukan jemaat yang tidak sama. Jemaat di sana adalah jemaat penuh karunia. Kalau kita bisa baca dalam Korintus pasal 12, 13 Bapak Ibu ya. Kita temukan di Rasul Paulus berbicara tentang karunia yang dipercayakan kepada jemaat Korintus. Tapi Bapak Ibu, topik utama di dalam kitab Korintus itu adalah percaya. Topik dan jemaat yang tidak lagi seia kata. Jemaat yang menyombongkan diri. Jemaat yang menambah orang lain. Satu tubuh Kristus. Banyak teman-teman ada satu sifat yang unik di dalam kitab Dasar ini. 1 Korintus ini Bapak Ibu, yaitu bicara tentang kasih. Kasih. Bagaimana jemaat yang dengan karunia yang sedang ada di dalam pergolakan luar biasa. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bicara tentang kasih. Tentang keberagaman, harmoni di dalam keberagaman. Kita bicara harmoni itu adalah kesalahan, keserasian bersama ya.
anggota tubuh itu macam-macam. Macam-macam rupanya, macam-macam, dan ini membutuhkan sebuah keharmonisan untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat dua hal dari jemaat di Korintus yang kita akan perhatikan. Yang pertama adalah dipersatukan dalam keberagaman, Bapak Ibu. Itu poin pertama saya. Poin yang kedua, dipererat oleh keberagaman. Dipersatukan dalam keberagaman. Yang kedua, dipererat oleh keberagaman. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayat 13. Di situ Rasul Paulus menuliskan bahwa memang sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak. Bapak Ibu, anggota-anggotanya banyak. Bapak Ibu, seperti kita di tempat ini Bapak Ibu. Kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing kita itu banyak anggotanya Bapak Ibu, dan tubuh Kristus banyak anggotanya. Jemaat yang ada di Korintus, kalau kita mau lihat, mereka sangat beragam Bapak Ibu. Ada beberapa keberagaman yang ada. Yang pertama, kalau kita bicara tentang latar belakang ekonomi sosial, maka kita temukan di jemaat jemaat Korintus itu ada jemaat yang kaya, ada jemaat yang terpandang. Lalu ada jemaat yang ada budak dan orang miskin. Jadi stratanya itu sangat variatif Bapak Ibu. Dari yang paling kaya sampai paling miskin itu juga ada. Yang paling terpandang sampai paling gak dihargai orang juga ada Bapak Ibu. Kurang lebih di gereja kan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan segala strata yang ada. Lalu dari latar belakang budaya dan agama kita temukan di sana ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Non Yahudi Bapak Ibu. Latar belakang agamanya berbeda. Lalu ada perbedaan kedewasaan rohani. Di situ ada bayi-bayi rohani, di situ ada orang yang dewasa dalam Tuhan. Lalu kalau kita bicara tentang karunia, di situ juga berbeda-beda. Macam-macam karunia yang ada Bapak Ibu. Ini keberagaman. Ya, ini keberagaman. Keberagaman yang memperkaya jemaat yang ada di Korintus, yang membuat mereka menjadi tubuh Kristus yang bisa mengerjakan banyak hal. Dan dikatakan Bapak Ibu, ya, dan dikatakan bahwa jemaat yang macam-macam ini, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada budak, ada orang merdeka, ada budak. Di ayat 14 dikatakan telah dibaptiskan menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Telah dibaptiskan menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Dua kata ini menarik Bapak Ibu. Dua kata ini menarik. Karena punya grammar yang sama. Ya, grammarnya sama, dan ketika dalam bahasa Yunani, grammar itu sendiri sudah bisa menjelaskan artinya Bapak Ibu. Sehingga ketika dikatakan dibaptiskan, diberi minum, ini menggambarkan sebuah tindakan yang sudah terjadi dan komplit Bapak Ibu. Jadi bukan cicilan, bukan kredit. Gitu kan, bukan pakai Shopee Pay Later gitu ya. Kagak Bapak Ibu, ini cash. Langsung lunas. Jadi ketika dikatakan kamu dibaptiskan, kamu diberi minum. Ini tindakan yang sudah berlalu. Tindakan sudah berlalu. Tetapi Bapak Ibu, menariknya adalah kata ini bukan stop sampai di situ saja. Jadi ketika dikatakan kamu sudah diberi minum lalu stop sampai di situ. Enggak, tapi ini satu tindakan di masa lalu, tapi itu eksesnya masih terus berlanjut, berkontinu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, dikatakan dibaptiskan itu artinya sebagai tanda. Tanda dihisapnya seseorang ke dalam tubuh Kristus. Tanda kepemilikan. Ada baptisan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, dalam konteks ini bukan bicara tentang baptisan air saja Bapak Ibu, tapi bicara tentang baptisan roh. Karena dilakukan oleh roh Bapak Ibu ya. Baptisan roh. Pemateraian engkau dan saya menjadi milik Tuhan. Dan pemateraian ini terjadi satu kali Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, kita lahir baru itu satu kali seumur hidup Bapak Ibu ya. Satu kali seumur hidup. Tidak ada namanya kelahiran baru kedua, ketiga, keempat, kagak ada. Sekali.
Ketika engkau dan saya percaya sama Tuhan, baptisan roh itu terjadi satu kali di dalam sepanjang kehidupan kita. Lalu dikatakan diberi minum. Nah, diberi minum itu memiliki arti dihidupkan kembali. Kalau bicara tentang dihidupkan kembali, kita ingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kedua. Dahulu kamu mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Dan kami pun terhitung di antara mereka, orang yang mati. Nah, dosa menyebabkan kita mati Bapak Ibu. Mati secara rohani, jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, jadi seterunya Tuhan. Yesus Kristus mati untuk apa? Memberi kita minum, menghidupkan kita. Rasul Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Karena kematian Kristus itu menghidupkan. Jadi ketika engkau dan saya menjadi milik Kristus, engkau dan saya yang dulunya mati, sekarang hidup. Kenapa? Karena Kristus menghidupkan kita. Dan setelah itu dikatakan kita dipelihara oleh Tuhan, kita disegarkan oleh Tuhan. Nah, dipelihara oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan, itu adalah hal yang terus terjadi. Pemeliharaan terhadap orang-orang kudus yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Dan engkau dan saya merasakan itu. Engkau dan saya merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umat Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara tentang jemaat yang ada di Korintus yang macam-macam itu, sekarang mereka itu ada jemaat yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Dan mereka bukan lagi mati, mereka sudah hidup. Mereka hidup, mereka disegarkan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka dituntun oleh Tuhan. Menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Ya, penuh dengan kelimpahan akan berkat-berkat daripada Tuhan, saudara. Nah, ini ketika kita bicara tentang dipersatukan. Jadi dipersatukan di dalam keberagaman. Nah, ini Bapak Ibu, engkau dan saya dipersatukan dalam keragaman. Dan yang mempersatukan kita itu adalah Tuhan. Bicara tentang keselamatan, tidak ada satu andil pun dalam kehidupan kita yang membuat kita itu layak diselamatkan Bapak Ibu. Semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Kalau bahasa pemazmur mengatakan segala kebaikan kita itu seperti kain kotor. Kain kotor di hadapan Tuhan. Manusia berusaha untuk melakukan kebaikan tapi itu hanya kain kotor di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya standar tersendiri. Dan kau dan saya tidak akan mampu mencapai standar itu. Hanya anugerah Tuhan yang menjadikan engkau dan saya milik Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus. Dan engkau dan saya setelah menjadi milik Tuhan, kau dan saya dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, melewati setiap musim kehidupan kita. Jatuh bangunnya kehidupan kita itu ada dalam tangan Tuhan, saudara. Dan Tuhan menuntun engkau dan saya, memampukan engkau dan saya untuk menjalani masa-masa itu dan semakin mengenal Tuhan. Kita bisa temukan tuh banyak kisah di dalam Alkitab tentang tokoh-tokoh yang bagaimana mereka menjalani kehidupan dan jatuh bangun yang mereka alami dan sampai akhirnya mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka dan mereka menjadi pribadi yang semakin hidup mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Nah, saudara, itu jemaat Korintus. Keberagaman yang ada, Tuhan kumpulkan macam-macam. Yang dulunya mati, Tuhan kumpulkan kembali menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menuntaskan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, saudara. Itu poin yang pertama saya ketika kita bicara tentang dipersatukan di dalam keberagaman. Yang kedua dipererat oleh keberagaman Bapak Ibu. Nah, perhatikan di ayat yang saya cantumkan di sana, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi banyak anggota. Ini memperlihatkan realitas yang tadi saya katakan bahwa ada macam-macam anggota. Seharusnya Bapak Ibu macam-macam itu jadi berkat buat kita. Seharusnya macam-macam itu menjadi berkat buat gereja, buat tubuh Kristus. Kenapa? Karena masing-masing punya bagiannya dan bisa mengerjakan bagiannya Bapak Ibu dengan maksimal. Tetapi permasalahan yang terjadi adalah, permasalahan yang terjadi di dalam tubuh jemaat yang ada di Korintus,
Ketika mereka mempergunakan kacamata dunia, Bapak Ibu, perhatikan ini yang terjadi. Ada dua ekstrim yang muncul di dalam kehidupan tubuh jemaat. Yang pertama ekstrim perasaan minder, inferior. Kenapa mereka bisa merasa minder? Karena merasa peran mereka itu gak ada apa-apanya. Dikatakan andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Nah saudara, di sini kita menemukan adanya sebuah pemahaman tentang peranku itu kayaknya gak ada apa-apanya. Aku hanya kaki. Kaki yang tidak semulia tangan mungkin katanya begitu ya. Kaki yang terlalu dekat dengan lantai, dengan hal-hal yang kotor. Sementara tangan itu mungkin dipergunakan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk melayani. Sedangkan kaki buat apa? Sehingga dia melihat kayaknya tangan ini lebih mulia dibandingkan kaki. Mata ini kayaknya lebih mulia dibandingkan telinga. Nah saudara, ini perasaan minder karena ngerasa kayaknya gak ada apa-apanya peran saya. Kayaknya saya gak bisa buat apa-apa di gereja ini, di dalam tubuh Kristus. Saya terlalu kecil porsinya saya. Bapak Ibu mungkin kita pernah punya pemikiran seperti itu. Ngerasa saya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya ketika Tuhan menempatkan itu ada tujuannya saudara. Nah kita perhatikan ekstrem yang kedua, yaitu superior, merasa sombong. Sehingga berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku gak butuh engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara, apakah benar mata itu gak butuh tangan? Apakah benar kepala itu tidak butuh kaki? Nah perhatikan apa yang dituliskan di bagian firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyusun anggota-anggota tubuh itu di tempatnya masing-masing dan tujuannya jelas. Tujuannya jelas Bapak Ibu. Tujuannya kalau kita perhatikan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam penempatan-penempatan itu adalah menyokong tubuh supaya tubuh itu bisa berperan dengan maksimal. Mata ditempatkan pada posisinya sebagai mata, kaki sebagai kaki, tangan sebagai tangan. Nah disinilah kita perlu melihat bahwa ada permasalahan yang muncul di dalam tubuh jemaat Korintus pada masa itu. Tapi kita juga perlu melihat Bapak Ibu bahwa ada solusi yang kita perlu perhatikan, yaitu solusi dengan kacamatanya kerajaan sorga saudara. Perhatikan ayat 21 dan 22. Dikatakan pada anggota-anggota yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kepada yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Terhadap anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Nah saudara, ini logika terbalik dari kerajaan sorga saudara. Terbalik dari logika dunia saudara. Logika dunia mengatakan yang dihormati adalah yang terbesar. Logika dunia mengatakan yang dijaga dengan sedemikian rupa dan berpotensi. Logika dunia mengatakan yang paling dilindungi, yang menjadi aset itu adalah yang terkuat. Tapi kerajaan sorga bilang yang terkecil itu dihormati. Yang tersembunyi itu dijaga. Yang lemah itu dilindungi. Bukankah di dalam Injil mengatakan bahwa yang masuk sorga itu siapa Bapak Ibu? Yang terdahulu atau yang terbelakangan Bapak Ibu? Jadi saya ingin mengajak kita melihat bahwa cara pandang kita itu sangat berbeda dengan cara pandang dunia terhadap segala situasi yang terjadi, termasuk keberagaman. Di dalam keberagaman kita seringkali melihatnya itu sebagai sebuah saingan. Kalau ada orang yang lebih berpotensi dibandingkan saya, kayaknya itu ancaman. Insecure muncul dalam kehidupan saya, dalam hati saya. Sehingga apa? Sehingga saya berusaha untuk apa? Untuk menunjukkan diri saya. Padahal mungkin itu bukan dia saudara. Nah saudara, seringkali di dalam
otot-ototannya kita di dalam tubuh Kristus gitu ya. Kita yang tidak mau melihat grand design besarnya Tuhan, kita tuh sibuk memikirkan apa yang menjadi ambisi kita, Saudara. Kita sibuk mengupayakan itu. Padahal Bapak Ibu, kita dipanggil ngerjain porsi kita. Porsi kita kerjakan si A kerjakan porsinya, si B kerjakan porsinya, si C kerjakan porsinya, dan itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu harmoni yang luar biasa. Waktu yang akan dipakai itu akan lebih terkonsentrasi untuk apa? Ngerjain apa yang Tuhan mau gitu ya. Kalau kita hanya memikirkan apa yang menjadi ambisi saya, maka waktu yang kita pakai adalah memikirkan ambisinya kita, Bapak Ibu. Sehingga gak punya waktu untuk memikirkan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya pecahlah Bapak Ibu. Akhirnya tidak bersatu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu kalau kita memperhatikan di dalam logika terbalik kerajaan Allah ini saudara. Bagaimana hal-hal ini dikerjakan, maka ketika ini diwujud nyatakan yang terjadi itu harmoni Bapak Ibu. Kita bisa perhatikan di 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 26. Dikatakan Tuhan menempatkan posisi-posisi itu supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Supaya semuanya menjadi satu. Harmoni. Menjadi bagian yang saling menopang satu sama lain. Saudara kiranya ini boleh mengingatkan kita bahwa di dalam kita membangun kehidupan bergereja, di dalam keberagaman yang ada, karunia-karunia yang ada. Bapak Ibu karunia-karunia yang ada itu bukan untuk sok-sokan kita Bapak Ibu. Bukan buat sombong-sombongan. Bukan ingin menunjukkan saya lebih hebat dari kamu. Saya lebih bisa dari kamu. Saya punya lebih banyak dari kamu. Kagak Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya ketika engkau dan saya dipercayakan karunia itu, ya kerjakanlah karunia itu. Pikirkan bagaimana caranya supaya engkau dan saya maksimal di situ. Tidak usah terlalu kepo mikirin yang orang-orang lain Bapak Ibu. Dalam arti bicara tentang ini Bapak Ibu ya, urusan bagaimana bekerja bersama-sama di dalam tubuh Kristus itu Bapak Ibu. Tapi pikirkanlah bagaimana saya mengerjakan porsi saya terus membangun jejaring dengan sesama rekan saya karena porsinya beda-beda, bagiannya beda-beda. Sehingga ketika kita memikirkan itu dengan baik, engkau dan saya itu akan lebih maksimal dan apa yang menjadi rencana Tuhan melalui hidupmu dan hidupku dengan planningnya Tuhan itu akan terrealisasi Bapak Ibu. Nah kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh John Stott. John Stott mengatakan dunia itu akan percaya ketika melihat kasih yang nyata dalam kehidupan komunitas Kristen. Kalau gereja itu saling acuh, saling bersaing, saling menjatuhkan, nah maka Injil itu gak ada tariknya lagi Bapak Ibu. Jemaat mula-mula menarik gara-gara apa? Gara-gara ini. Beda. Jadi mereka jemaat Korintus dengan karunia yang bermacam-macam, dengan hal yang luar biasa yang mereka miliki, ketika mereka dipererat di dalam keberagaman itu dan pekerjaan Tuhan itu terkerjakan dengan baik di sana, nah maka itu akan menjadi sesuatu yang menarik perhatian dari orang-orang di sekitar. Makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di dalam jemaat mula-mula bagaimana kehidupan mereka itu membuat jumlah mereka semakin hari semakin bertambah Bapak Ibu. Jadi yang membuat gereja bertumbuh Bapak Ibu bukan bicara programnya Bapak Ibu. Tapi bicara karakter orang yang ada di dalamnya. Karakter anggota tubuh Kristus yang mau menyadari saya itu siapa, peran saya seperti apa. Dan menyadari saya harus bekerja sama bergandengan tangan untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Program-program itu tidak membuat gereja bertumbuh Bapak Ibu. Tanpa disertai karakter yang benar, karakter yang bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu ingatlah bagian ini, bahwa kita itu dipererat di dalam keberagaman. Program gereja itu akan menjadi maksimal ketika apa? Ketika engkau dan saya di dalam karakter kita yang bertumbuh dalam Tuhan, kita mengerjakan porsi-porsi itu dengan setia. Nah, saudara, perhatikan 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, ayat ini Bapak Ibu sedang bicara apa? Ini bicara tentang penegasan kepada setiap kita. Kita adalah
bagian dari tubuh Kristus. Dan kita punya peran dan kita dipanggil untuk aktif di dalamnya. Tidak pasif Bapak Ibu. Bulan lalu kita bicara tentang pelayanan. Kita diajak untuk ayo melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan ingin kerjakan. Yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupannya. Dan bulan ini kita bicara tentang misi. Bicara tentang misi maka sesungguhnya Bapak Ibu, engkau dan saya ada gara-gara misi Bapak Ibu. Gereja ada karena misi saudara ya. Karena Yesus yang datang ke dalam dunia, Yesus menyelamatkan umat manusia itu misinya Allah. Misinya Allah yang datang ke dalam dunia menyelamatkan umat manusia. Sehingga ada yang namanya gereja, sekumpulan orang yang dipanggil dari dalam gelap menuju pada terang Kristus yang ajaib. Lalu orang yang sudah dipanggil ini ditaruh lagi ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang besar. Jadi gereja ada karena misi gitu ya. Dan gereja ada untuk misi Bapak Ibu. Gereja ada karena misi, gereja ada untuk misi. Hari ini saya mau ingat, kalau bulan lalu bicara tentang kita dipanggil untuk pelayanan. Yang bulan ini saya mengajak kita melihat bahwa kita untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Yaitu misi penyelamatan. Amanat agung. Engkau dan saya dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Dan sadari Bapak Ibu, engkau dan saya punya peran di dalam amanat agung. Engkau dan saya punya peran. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada beberapa peran. Yang pertama peran pendoa Bapak Ibu. Peran sebagai pendoa itu adalah orang yang dengan konsisten, perhatikan kata kuncinya konsisten, mendoakan misionaris dan suku terabaikan. Itu pendoa, konsisten. Jadi bukan sekedar berdoa pada saat bulan misi atau doa misi, tetapi setiap hari konsisten mendoakan misionaris, mendoakan suku-suku terabaikan. Yang kedua, welcomer, penyambut. Penyambut ini siapa? Orang yang kata kuncinya sengaja Bapak Ibu ya. Orang yang dengan sengaja membuka pintunya untuk apa? Untuk menyambut orang-orang yang datang di sekitar mereka saudara. Saudara di pergerakan misi zaman sekarang orang-orang itu, orang STA itu datang ke kota Bapak Ibu. Mereka datang ke kota. Yang artinya Bapak Ibu di sekitar engkau dan saya itu ada orang yang termasuk STA. STA itu siapa? Suku terabaikan. Suku terabaikan itu adalah sekelompok orang dengan jumlah orang Kristen yang sangat minim. Memang ada sedikit perbedaan IPN dan Joshua Project antara 1 dan 2% gitu ya. Jadi orang percaya di bawah 1% atau orang percaya di bawah 2%. Dan di Indonesia banyak Bapak Ibu. Di dunia banyak sekali Bapak Ibu. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, Tuhan kasih engkau dan saya kesempatan. Kenapa? Mereka yang datang nih. Bali menjadi salah satu destinasi. Ada banyak orang-orang datang destinasi kerja Bapak Ibu ya. Datang kerja atau destinasi untuk wisata. Mereka datang ke Pulau Bali. Mereka ketemu dengan kita. Nah seorang welcomer adalah seorang yang membuka dirinya. Untuk apa? Dia ketemu dengan orang itu, berbicara dengan orang itu, mengenal orang itu, mengenal budayanya. Dan memberikan kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk mendengarkan kabar baik. Itu welcomer. Seorang yang menyambut. Nah yang ketiga itu adalah seorang pengutus. Seorang pengutus itu adalah seorang yang dengan sukarela Bapak Ibu. Seorang yang dengan sukarela memberikan apa yang dia punya untuk mendukung. Mendukung siapa? Mendukung orang yang ada di garis depan. Siapa garis depan? Misionaris. WLB. Mereka yang ada di lapangan yang melakukan pelayanan di lapangan. Mereka yang membantu orang gitu ya, bikin bimbel seperti kita punya bimbel di Banyuwangi Bapak Ibu, kita buka bimbel di sana. Jadi berkat bagi warga di sana Bapak Ibu. Lalu ada tenaga kesehatan dengan kacamata plus. Ya kacamata plus, jadi setiap bulan kita memberikan kacamata baca, kacamata plus itu Bapak Ibu. Nanti untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa ngomong-ngomong sama Pak Antoni. Gitu ya, saya mungkin akan kong dengan Pak Antoni begitu ya. Karena sesungguhnya ini pekerjaan bersama Bapak Ibu. Bidang misi gak bisa kerja sendiri, saya gak bisa kerja sendiri. Semuanya harus kerja sama-sama. Ya itu sebagai pengutus. Dan gereja kita sudah jadi pengutus Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah pergi. Ini goer. Siapa dia? Orang yang pergi ke lapangan.
Orang yang memberi dirinya, dia pergi ke lapangan. Dia pergi ke lokasi. Di sana dia harus belajar bahasa, dia harus belajar budaya, dia harus belajar kehidupan mereka, orang-orang di sana, begitu ya. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di daerah, begitu Bapak Ibu. Dia goer. Dan yang terakhir mobilisator. Mobilisatornya siapa? Mobilisator ini adalah orang yang dia sudah nangkap hati Tuhan. Dan ketika dia sudah nangkap hati Tuhan, hatinya itu bergairah Bapak Ibu. Dia nggak bisa lihat orang kayak duduk diam di gereja gitu ya. Dia pengen ngomong sama orang, di sana tuh banyak loh orang butuh Tuhan. Di sana banyak orang butuh didoakan. Ada banyak orang yang butuh dibantu. Sehingga dia akan menyampaikan, men-sharingkan hal-hal yang dibutuhkan dan yang bisa dikerjakan oleh gereja. Oleh kita sebagai orang percaya. Saudara, ada pendoa, ada penyambut, ada pengutus, ada orang yang pergi, ada mobilisator. Bapak Ibu, kita masing-masing berbeda Bapak Ibu. Kita berbeda. Tapi yang pasti ada di 5 ini Bapak Ibu. Yang pasti engkau dan saya punya peran di 5 ini. Berdoalah sama Tuhan, ya berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan untuk semakin di-clearkan. Saya ini ada di mana Tuhan? Karena sesungguhnya ini harus kerja sama-sama Bapak Ibu. Seorang goer dia nggak akan bisa tanpa ada pengutus. Dia nggak bisa kok tanpa ada seorang yang namanya pendoa buat dia. Nggak ada yang kalau nggak ada seorang mobilisator tidak akan ada goers Bapak Ibu. Tidak akan ada sender. Nah Bapak Ibu mari kita sama-sama pikirkan. Bahwa engkau dan saya dipanggil untuk mengerjakan misi Tuhan. Ya dipanggil untuk mengerjakan misi Tuhan. Dan kiranya Tuhan mampukan kita ya untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya mau tutup dengan bagian ini Bapak Ibu. Tubuh Kristus itu tidak dipanggil untuk seragam. Jadi Bapak Ibu nggak diseragamkan semuanya jadi utusan pergi ke ladang. Enggak. Tetapi kita dipanggil untuk bergerak bersama. Ya, anggota setiap tubuh Kristus tidak dipanggil untuk seragam tapi dipanggil untuk bergerak bersama. Setiap anggota itu berbeda. Namun semua itu diutus. Sehingga jika setiap bagian setia pada perannya seluruh tubuh itu akan membawa dunia kepada Kristus. Di awal bulan misi ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita melihat bahwa inilah panggilan kita, inilah peran kita. Mari kita pikirkan, kita doakan dengan serius bersama-sama. Karena ini tugas kita Bapak Ibu. Gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi Bapak Ibu. Engkau dan saya jadi anak Tuhan itu karena misi. Dan engkau dan saya ada di dunia untuk mengerjakan misi Tuhan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami berterima kasih. Karena sesungguhnya keberadaan kami di tengah-tengah dunia. Di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah misi Tuhan yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Yang dalam bulan depan akan kami peringati di dalam rangkaian Jumat Agung dan juga Paskah ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami supaya kami boleh melihat, menyadari bahwa kami ada karena misi Tuhan. Dan ketika kami ada di tengah-tengah dunia, hadir tengah-tengah dunia, kami pun dipanggil untuk melanjutkan misi Tuhan. Tuhan topanglah kami, Tuhan pimpinlah kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.